warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna jalla jalaluh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالحمد لله رب العالمين. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, telah Allah memberikan kita taufik untuk duduk dalam majelis ilmu setelah melaksanakan salah satu ibadah yang paling diantara ibadah-ibadah yang paling mulia, yaitu sholat berjamaah. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita insya Allah akan lanjutkan pembahasan kita mengenai al-faraid, mengenai hal yang berhubungan, hukum-hukum yang berhubungan dengan waris. Terakhir mana? Keenam. Baik. Kita berbicara mengenai bagian per ahli waris. Kita masuk ke ahli waris yang mendapatkan 1/6. Ahli waris yang mendapatkan 1/6 dari objek waris. Ya, objek waris ini karena belum tentu uang semua. Bisa juga berupa tanah ataupun investasi-investasi lain. Yang pertama adalah bapak. Ya. Manakala ada far'un atau ada far' ini maksudnya adalah keturunan yang mewarisi dari kalangan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki. Jadi bapak dapat 1/6. Bapak si mayit, bapak yang meninggal. Dia disebutkan mendapatkan 1/6 kalau yang meninggal memiliki pewaris dari anak-anaknya. Karena kalau misalnya tidak ada dari kalangan anak-anaknya, tidak ada pewaris laki-laki, maka nanti dia selain mendapat 1/6, dia akan mendapatkan sisa. Dia akan double dapatnya. Dia karena ayah ini merupakan juga bagian dari yang disebut asobah, orang yang tidak mendapatkan bagian tidak ditentukan oleh kadarnya oleh syariat. Kalau ini kan 1/6, tapi dia bisa dapat lebih ketika seseorang yang meninggal tidak meninggalkan anak-anak dan cucu dari anak laki-laki. Yang berikutnya adalah kakek. Manakala ya tidak ada ayah. Ketika ayah sudah meninggal, kakeknya masih hidup. Maka nanti warisannya akan ke antara lain salah satunya ke kakeknya. Yang berikutnya ibu. Ibu dia mendapatkan 1/6 manakala ada keturunan yang mewarisi atau sekumpulan saudara. Ya, jadi ibu ini dia bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/3. 1/6 kalau seseorang yang meninggal dia punya keturunan. Ya. Ibu ini dia bisa, saya meninggal mayit, terus dia misalnya punya pasangan, punya istri. Tadi ayah, ibu.
kemudian anak laki, ya. Nah ini ayah sama ibu kalau dia meninggal, ini istri dapat 1/8 karena punya anak. Ayah dapat 1/6, begitu pula ibu dapat 1/6. Jadi masing-masing 1/6, bukan 1/6 dibagi 2. Ya. Nah, ibu ini kalau sekiranya, ya, ini dia dapat 1/6 kalau kondisinya si mayit punya anak, ataupun si mayit bisa jadi tidak punya anak, tapi dia punya saudara. Saudaranya ini lebih dari 2 atau 2 ke atas. Dia punya saudara 2, maka ibu dapat 1/6. Tapi ketika mayit tidak punya anak dan dia mungkin punya saudara tapi cuma 1, maka ibu menjadi 1/3. Ibu menjadi 1/3. Jadi dia punya 2 kondisi kalau ibu ini. Kalau ayah, dia kondisinya bukan menjadi 1/3. Tapi kalau si mayit nggak punya anak, nanti sisanya itu akan kembali lagi ke ayah. Sisa dari hitungan-hitungan yang warisan tersebut, ya, sudah dibagikan ke istrinya, 1/6 ke ayah dan ibu, ya. Maka nanti sisanya akan kembali ke ayah. Karena ayah ini adalah usul, asal dari seseorang. Yang keempat, nenek. Nenek dapat 1/6 manakala tidak ada ibu. Maksudnya, ibunya sudah meninggal. Waktu dia meninggal, waktu orang ini mayat ini meninggal, ibunya sudah meninggal, tapi neneknya masih ada. 90 tahun misalnya. Walaupun neneknya sudah dalam kondisi kritis atau apapun, dia tetap mendapatkan. Ya, selama dia masih hidup, neneknya ini gimana masa mau dikasih warisan, neneknya udah berbaring terus, ya, antara sadar nggak sadar. Buat apa hartanya juga? Apa tetap dikasih waris, Pak? Tetap dikasih waris, tetap. Ya, tetap, karena dia itu haknya. Andaikan si nenek kritis, wah si nenek ini udah mau meninggal, dia mau meninggal nanti kan akan diturunkan ke ahli warisnya, jadi harta ahli warisnya. Tapi tetap kalau dia punya hak tetap diberikan. Ya, misalnya ibunya meninggal tadi, neneknya masih ada dari ibunya ini, maka akan ini hilang, akan naik ke nenek, Dapatnya berapa? 1/6. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki manakala tidak ada asobah dan tidak ada keturunan yang mewarisi yang lebih tinggi daripadanya selain ahli waris perempuan yang mendapatkan setengah. Ya. Nah, kalau ini maksudnya begini. Cucu perempuan, ya, orang meninggal, dia punya anak laki sebelumnya, anak laki, ya, dan anak perempuan, masing-masing 1. Yang anak laki ini mayit meninggal tahun 2004, anak laki meninggal duluan 2021. Tapi anak laki ini punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan. Nah ini bila ini meninggal anak laki-lakinya,
ketika mayit meninggal, dia punya anak perempuan, ya sama cucu perempuan dari anak laki-laki. Perhatikan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bukan cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka kita ketahui anak perempuan kalau satu, dia memiliki setengah. Cucunya yang dari anak laki-laki dapat 1/6. Seperti ini. Ini kondisinya. Kondisinya. Selama ini nggak ada anak laki-laki lagi. Kalau di sini ada anak laki, misalnya yang meninggal ini anaknya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Yang anak lakinya sudah meninggal, tapi dia punya cucu dari situ. Ya, tapi kalau dia punya anak laki-laki lagi, ini disebutnya asobah, dia ada asobahnya. Ya. Atau di sini dia si anak laki-laki ini punya cucu laki-laki juga dari yang meninggal ini, punya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang meninggal tadi. Maka ini akan berubah, tidak 1/6. Ya. Nah ini kita ketahui dari yang 1/6 dulu ya. Kemudian yang keenam, saudara perempuan sebapak manakala tidak ada asobah, yaitu saudaranya yang laki-laki. Dan hendaklah dia saudara perempuan sebapak bersama dengan saudara perempuan sekandung yang mendapatkan bagian setengah. Ya. Jadi begini, ini kasusnya. Ya. Seorang meninggal. Lalu dia anggaplah dia punya istri. Terus kemudian dia tidak punya anak. Tapi dia punya saudari kandung. Punya saudari kandung. Cuman satu saudari kandungnya. Dia dari orang tuanya 2 bersaudara. Ini istri karena nggak punya anak, dia dapat 1/4. Saudari dia dapat setengah. Nah dia punya saudari seayah. Saudari seayah ini, dia cuma punya saudari seayah, tapi nggak punya saudara seayah. Artinya ayahnya punya anak dari istri yang lain, ya, selain ibunya, dan dari hasil pernikahan mereka punya anak perempuan. Maka ini dapat 1/6. Dapat 1/6. Ya. Yang ketujuh, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Manakala tidak ada far'un waris yang mewarisi dan tidak ada asal laki-laki yang mewarisi, hendaklah dia dalam keadaan sendirian. Ya. Jadi saudara laki-laki atau saudara perempuan, ya, seibu, ketika dia tidak punya anak, ya, ini orang tuanya sudah meninggal, dia tidak punya anak, ya, dia punya saudari seibu, bukan seayah. Mayit, anggaplah dia punya istri, dia nggak punya anak, orang tua sudah meninggal, tapi dia punya saudari. Dia punya saudari seibu atau saudari seayah. Maka mereka kalau ada satu, mereka dapat 1/6. Jadi yang seibu pun bisa dapat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut asobah. Nah ini penting, asobah ini. Asobah ini ahli waris yang mewarisi tanpa ketentuan bagian waris. Maksudnya tanpa ketentuan ini apa? Kalau tadi sebelumnya kita membagi ahli waris dari pembagian mereka, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/6, ya, ada yang dapat
2/3. Juga ada yang dapat setengah, seperempat, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/8. Ini semua sudah ditentukan. Ini ashabul furud disebutnya. Mereka yang sebagiannya sudah jelas dapatnya berapa. Ya. Tapi yang disebut asobah, dia tanpa ketentuan bagian waris. Dia bisa sedikit, bisa banyak. Kalau dia sendiri, dia bisa mengambil semua harta warisan. Dan bila dia bersama ahli waris bagiannya ditetapkan, maka dia mendapatkan sisa pembagian. Ya. Jadi asobah ini tidak ditentukan, tapi misalnya begini. Misalnya seseorang meninggal, anaknya cuma satu, anak laki. Ya. Istrinya sudah meninggal. Ini meninggal mayitnya. Dia punya saudara laki-laki. Ya. Ayah orang tuanya meninggal, istrinya meninggal. Saudara laki-lakinya anggaplah ada 10 bersaudara, keluarga besar. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Untuk anak laki-laki dapat berapa nih Pak? Ini asobah, dia nggak ditentukan. Dia bisa dapat seluruhnya. Dia dapat semua harta dari orang tuanya. Kalau anak laki-laki. Kalau perempuan maksimal dia dapat setengah. Nanti akan ada yang pindah ke ahli waris lainnya. Tapi kalau anak laki-laki, karena dia asobah, dia bisa ambil semuanya. Kalau ada istrinya, mayit, ibunya masih ada, artinya istri dari si mayit. Karena punya anak, istri itu dapat 1/8. 7/8 kemana? Buat anak laki-laki ini. Habis semuanya sama dia. Karena dia asobah. Ya. Dia bisa demikian. Bisa juga asobah ini nanti mendapatkan sisa. Ya. Misalnya ini masih ada istrinya, jadi istrinya dapat 1/8. Orang tuanya masih lengkap. Ibunya dapat 1/6. Ayahnya dapat 1/6. Dan ini anaknya, anak laki-laki bukan tunggal. Ya, tapi dia juga punya saudari. Ya. Punya saudari. Ya. Dan dia ini misalnya 2 anak ya. Anggaplah namanya ini ya anak laki tadi, anak laki. Maka dia dapat sisa dari 1/6, 1/8, lalu dia bagi bersama saudarinya dengan perbandingan anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Lidzakari mithlu hadzal untsayain, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan. Tapi dia mendapatkan setelah ini semua dihitung, ayahnya dapat 1/6, ibunya 1/6, istrinya yang meninggal dapat 1/8, baru dia ambil sisanya. Ya. Jadi asobah ini tidak ditentukan, dia tergantung keadaan si mayit. Si mayit ini meninggalkan siapa saja. Ya. Si mayit ini meninggalkan siapa saja. Ya. Nah, maka dia bisa kecil, bisa besar. Tapi kalau kerabat terdekat seperti anak-anak, pasti akan selalu dapat besar. Ya. Ini saya kata Nabi SAW, alhiqul faraid bi ahliha. Berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah kepada para pemilik haknya. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Apabila ada bagian yang tersisa, maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Ya. Asobah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah asobah bin nafs. Asobah yang memang mereka aslinya judulnya asobah. Contohnya anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
Cucu laki-laki dan anak laki-laki maksudnya apa? Dia punya orang tua yang meninggal nih kakeknya. Ayahnya sudah meninggal duluan sebelum kakeknya. Ya. Ayahnya sudah meninggal duluan sebelum kakeknya. Dan dia anak laki-laki. Maka dia adalah disebutnya asobah. Kemudian bapak dan kakek dari bapak ke atas. Bapak jelas dia asobah. Bagiannya ya, dia selain 1/6 dia juga akan mendapat bagian sisa. Begitu pula kakek. Dari siapa? Kakek dari ibu atau dari ayah? Dari ayah, dari bapak. Ke atas. Ke atas itu maksudnya apa? Kalau kakeknya meninggal, uyutnya masih hidup. Seseorang meninggal, mayit meninggal, bapaknya sudah nggak ada, kakeknya sudah nggak ada, tapi uyutnya masih hidup 100 tahun ya. Maka uyutnya akan mendapatkan bagian. Ke atas ini maksudnya misalnya uyutnya juga sudah meninggal, tapi bapaknya uyut masih hidup. Bapaknya uyutnya apa, Pak? Kalau bahasa Sunda janggawar, bau. Betul Pak ya? Bau. Jadi ke atas. Selama masih ada, ke atas. Begitu pula saudara laki-laki sekandung. Dia disebutnya asobah. Ya, dia tidak ditentukan. Tapi kalau misalnya seseorang meninggal tidak punya anak laki-laki, ayahnya sudah meninggal, maka nanti akan ke saudara laki-laki sekandung. Berapa besarannya? Nggak tentu. Gimana keadaannya? Misalnya apakah dia punya anak perempuan, apakah dia punya istri. Nah, itu akan mempengaruhi. Ini yang kita bilang asobah ini nggak tentu. Ya. Kemudian saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak. Itu juga asobah. Asobah bin nafs. Ya. Dan anak dari keduanya, dari jalur bapak ke atas. Ya, anak dari keduanya. Maksudnya, ini dia waktu dicari, dia punya saudara laki-laki segandung, tapi sudah meninggal, Pak. Dicari dulu, punya saudara laki-laki sebapak enggak? Oh, enggak punya, cuma saudara laki segandung saja. Ya, kalau begitu ini sisa kasih ke siapa? Anaknya mah ada nggak? Anak laki-laki. Oh ada, maka anaknya mendapatkan. Jadi sepupu. Sepupu itu bisa dapat ponakan bisa dapat waris. Ponakan bisa dapat waris. Ya. Kemudian saudara laki-laki sebapak dari keduanya dan juga ya sampai ke bawah, misalnya seseorang begini maksudnya ya Pak ya, ini yang disebut asobah itu begini, bagiannya nggak tentu. Misalnya seseorang mayit tadi meninggal, ya dia cuma punya ini istri, orang tua sudah nggak ada, istri mayit ini punya anak perempuan satu. Istri itu kalau punya anak suaminya yang meninggal maka dia dapat 1/8. Anak perempuan dapat berapa Bu? Anak perempuannya cuma 1,5. Ini sisanya kemana? Ayahnya sudah meninggal. Dicari saudaranya. Ada nggak saudaranya? Saudara sekandung. Oh ada, berarti ke dia. Oh nggak ada, udah nggak ada. Adanya siapa atau sudah meninggal? Adanya saudara seayah. Maka ke saudara seayah. Kalau saudara seibu bukan asobah dia, nanti ada aturan yang berbeda. Ini meninggal anaknya. Anaknya ada? Ada. Ini ponakannya dia kan? Ada anak. Anaknya meninggal. Ini anak laki ya. Anaknya meninggal ke anak ke berikutnya. Ke cucunya.
cucu dari saudaranya. Ya. Kalau ini ternyata nggak ada, ini nggak ada, cari saudara seayah punya anak nggak? Oh ada Pak. Di mana? Oh di Sulawesi. Wah dicari. Ya, dapat warisan. Nah, ini makanya pentingnya pancakaki itu akhirnya ketahuan pas di sini. Kita cari silsilah keluarga kita. Karena bisa jadi ya nanti ketika kita butuh membagikan warisan, kita perlu tahu dan kita sudah mengenal. Ya. Orang kadang kalau tidak kenal jadi malas mau ngasih warisannya. Ya, bagian misalnya ada saudaranya yang meninggal, ya, atau ada keluarganya yang dibagi waris. Terus ternyata bagiannya ke orang yang tidak dikenal, akhirnya orang jadi malas padahal tetap haknya. Ya. Kemudian paman sekandung, paman sebapa ke atas dan anak dari keduanya ke bawah. Nah ini nggak punya nih Pak, nggak punya saudara dari dulu juga, cuma anak dia anak tunggal, bapaknya sudah meninggal. Tapi bapaknya punya saudara, jadi pamannya dia, pamannya dia, pamannya dia apa? Paman sekandung. Maksudnya dia si pamannya ini sama ayahnya saudara sekandung, maka nanti akan ke paman sekandung sisanya. Ya, paman sekandung. Nggak ada paman sekandung, ada paman seayah. Paman seayah. Udah nggak ada nih paman sekandung, tapi ada paman seayah. Maka paman seayah. Ini ketika ini saudara udah nggak ada ya, ke paman baru. Paman sekandung nggak ada, paman seayah nggak ada, sudah meninggal semuanya. Yang ada apa? Cucu mereka, anak mereka. Anak mereka berarti siapa? Sepupunya si mayit. Maka sepupunya ini dapat anak dari paman. Nah itu asobah. Ya, asobah. Begitu pula mutik dan mutikoh. Mutik-mutikoh ini yang membebaskan budak ya. Bila salah seorang dari mereka sendiri, maka dia bisa mendapatkan semua harta warisan. Dan dia bila bersama ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan, maka dia mendapatkan sisanya. Tapi kalau harta waris tidak tersisa karena sudah dibagikan kepada yang ditetapkan, maka dia tidak mendapatkan apapun. Jadi asobah ini ya tergantung keadaannya, dia tidak tentu ya. Ada juga yang disebut asobah bil ghair, dia menjadi asobah karena ada pihak lain. Misalnya mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapa, masing-masing dari mereka bersama saudaranya, ditambah dengan cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, bahwa dia menjadi asobah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat secara mutlak. Maksudnya begini. Maksudnya begini, ya, seseorang meninggal, ya, dia punya istri 18, ya ini karena punya anak, dia punya anak, ya, ini perempuan, kalau yang meninggal ini, kalau anaknya cuma satu perempuan, maka dia dapat berapa? Setengah. Tapi ketika yang meninggal ini punya anak laki-laki, saudara dia, baik sekandung ataupun seayah, bisa jadi yang meninggal ini punya istri kedua, lalu punya anak laki. Nah ini tetap hitungannya saudara dia. Ya. Maka ini setengah ini berubah. Jadi berapa? Jadi ngikuti sisanya. Misalnya ini mayit waktu meninggal cuman meninggalkan anak dan istri. Serta ya cuman itu saja, orang tuanya sudah meninggal. Maka isi dapat 1/8, sisanya itu karena dia punya anak perempuan, punya anak laki, ini asalnya setengah karena ternyata diketahui si bapak teh ternyata punya istri lain di kota lain. Waktu meninggal datang, yuk cenah surat nikahna ya.
tahun 2000, ya, 20 tahun lalu. Dah gaduh putra, ieu putrana, ieu kartu keluargana, ya, di mana di Cianjur, nah, gitu kan. Terus ternyata ada anak laki-laki, maka ini nggak jadi setengah. Dia akhirnya bagaimana? Harus berbagi. Baginya gimana? Ini kan sisa nih, 1/8, berarti sisanya 7/8 dari hartanya. Yang ini bagian yang 7/8, berapapun nilainya, dibagi 2. Dengan perbandingan anak laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya apa? Si anak perempuan, dia bagiannya menjadi berubah, yang asalnya sudah jelas 1/2, jadi bagiannya menjadi tidak ditentukan karena ada anak laki-laki. Tidak ditentukan ini maksudnya gimana? Karena nanti kalau dia, orang si mayit ini masih punya ayah sama ibu, ini bukan dari segini lagi, 7/8 dibagi antara anak laki anak perempuan. Tapi setelah dikurangi dari 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu. Jadi intinya angka setengah dia udah berubah ketika dia punya saudara laki-laki. Itu disebutnya asobah. Ya. Juga dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia menjadi asobah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maksudnya begini. Kalau cucu perempuan ini anak mayit. Dia punya anak perempuan. Dia punya kemudian juga anak laki. Mayit meninggal 2023. Anak lakinya meninggal 2000, tahun 2000. Tapi dia punya anak. Ya. Tadi kan kalau punya anak perempuan, punya cucu, ini dapat 1/6. Tapi kalau ya dia punya anak laki, ini tidak menjadi 1/6. Tapi dia akan dibagi. Nanti ini laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu Pak sampai sini? Atau kita mau buat soal sederhana? Contoh sederhana, kita bicara yang sederhana aja dulu. Mungkin ada kasus di keluarga jemaah yang sederhana dulu kita pecahkan. Silakan bila ada. Ya. Tiga kakak jaga. Ya. Kemudian suaminya udah meninggal 10 tahun yang lalu. Nah itu menempati rumah belum dibagi nih lagi kan. Iya. Jadi yang punya harta waris ini siapa? Suaminya? Belum ini karena yang rumah itu belum meninggal suami tua udah meninggal kalau nggak punya anak. Nggak punya anak. Orang tua masih ada? Orang tua sudah nggak ada. Yang meninggalkan dia cuma meninggalkan istri. Nah, suaminya ini punya saudara. Udah meninggal, punya saudara. Saudari punya. Saudari 2. Saudari 2. Saudara udah meninggal berapa? Ya, berapa? 2. Dua-duanya sudah meninggal. Tapi mereka punya anak. Iya. Ya, baik. Ini diperjelas, misalnya rumah itu diperjelas dulu ini berapa bagian si istri, bagian si suami. Misalnya, ya. Oh, itu rumah sebagian punya istrinya.
harta istrinya? Bisa dipersentasekan. Tanya saja kira-kira dulu, misalnya kalau suami, kalau punya istri seluruhnya, ya sudah nggak usah ngomongin, berarti ya sudah kepemilikan istrinya. Ada bagian suaminya. Nah, kira-kira berapa persen ditanyakan. Kira-kira misalnya anggaplah si bapak teh nyumbang 30%. Rumah harganya 1,5 atau 1 miliar lah. 1 M. Berarti sekitar berapa? 300 juta Pak ya. Ini kalau rumah laku dijual 300 juta, 1 miliar, maka 300 juta ini buat siapa? Pertama buat istrinya. Karena istrinya nggak punya anak, dia dapat 1/4. Terus buat siapa lagi? Karena masih punya saudari yang masih hidup, dia dapat 2/3 dari 30%. Bagian suaminya tadi. Saudarinya ada 2, dia dapat 2/3. Ya. Adapun saudaranya memang sudah meninggal, tapi kan masih punya anak. Nah ini sisanya. Ini 1/4, 2/3, ya. Ini cara ngitungnya begini nanti, ya. 2/3 ditambah 1/4, ya. Ini bagian 1/4, ya. Tadi berapa? Dapat jadi saudari. Saudari dapat 2/3, ya. Dapat 2/3, terus siapa? Istri 1/4. Ini maka ini 12, ya. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Ya. Kemudian istri dapat 4/3. Ya. Berarti nyisa 1/12. 1/12 buat siapa? Buat asobah, dicari anak dari saudaranya tersebut, anak laki. Anak laki dari saudaranya tersebut dapat 1/12 dari 300 juta. Ya, tapi yang penting tahu dulu lah siapa saja yang dapat. Yang dapat itu sebenarnya yang paling penting nanti kita tahu siapa yang dapatnya itu ya. Sekarang rumahnya kan belum dibagi. Iya. Sebagian besar istrinya yang belum dibagi atau bisa dijual. ya baiknya sih kalau masih ada saudarinya, karena tadi ada bagian dari suaminya, dia bagus dia jual, terus nanti bagiannya dibagikan kepada mereka. Kan dia dapat, kalau misalnya jual 1 M dapat 700 juta. Plus 1/4 dari sisa 300 juta. Kenapa? Ya bagusnya dibagi Pak. Kenapa? Karena ada harta orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ini dia hartanya sudah beralih ke ahli waris. Jadi baiknya sih dijual, atau kalau misalnya ditaksir berapa sih ini rumah 1 M, ya. Terus kalau misalnya dibagi tadi yang suami itu bagiannya 30%, 300 juta. Nah, terus bagiannya istri tadi kan dia dapat 1/4 dari harta tersebut. 300 juta 1/4 itu kira-kira berapa? 75 juta. Sisanya 225 juta dia misalnya punya uang atau dia punya tanah. Dia jual terus dia bayar ke mereka. Rumah juga dijual tapi dia kompensasi dengan uang. Itu bisa. Kalau memang ternyata harga rumahnya itu diperkirakan seperti itu. Jadi kayak dia belilah. Bagiannya mereka, bagiannya ahli waris lain dia beli. Itu boleh. Kayak gitu. Karena kan seperti ada kemudian dia jual juga boleh dia misalnya. Iya dia jual. Yang mau dijual bagus ya. Kalau dia nggak punya uang untuk membayarnya, maka dijual lebih bagus. Kenapa? Karena ada hak ahli waris lain. Karena ada hak ahli waris lain. Sayang gitu. Bukan sayang, maksudnya ada ahli waris lain punya hak mereka. Punya hak mereka. Jangan sampai nanti
saudara suaminya sudah meninggal, nanti kebingungan. Ya orang nggak tahu ternyata ada hak mereka. Sayang kan? Bukan maksudnya tuh kita jangan sampai menzolimi. Kecuali itu harta istri semuanya, ya itu mah santai. Kayak gitu Pak. Nah, jadi baiknya kalau nggak dia bayar bagian dia, kalau nggak dijual. Masalah dia hidup, nanti kan ada sisanya. Aduh saya sudah betah di sini, ya usahakan untuk dibayar. Ya tawakal itu banyak ya, mohon maaf. Kita sering dengar kasus orang membagi waris itu terhalang karena ada salah satu ahli waris yang ingin menguasai tempat tersebut. Bisa jadi istri dari yang meninggal ataupun kakak yang paling besar. Ya, alasannya kadang kayak gitu. Aduh, saya sudah enak di sini, betah di sini. Gak bisa kayak gitu. Ini soalnya harta bersama, bukan harta Anda sendiri. Kalau Anda sendiri silahkan. Masalah Anda tinggal, ya nanti insya Allah cari. Kalau itu ibunya, ya anaknya nanti harus tanggung jawab. Terutama anak laki-laki, cari tempat tinggal yang layak. Tapi jangan si ibu kekeh, ibu mah sudah betah di sini. Kalian jangan dulu dibagi waris ya. Ya. Kalau anaknya butuh, ya gimana? Hak mereka. Tapi kalau anaknya, oh ya sudah Bu lah, nggak apa-apa lah. Ibu artinya nanti saja. Ya, anaknya ridho, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya anaknya butuh, ya dia nggak punya hak memberatkan anaknya, ya. Karena itu hakikatnya sudah menjadi harta bersama, bukan harta sang suami, begitu. Karena suami sudah meninggal, seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Tadi kan kalau misalnya kayak rumah itu kalau misalnya ada uang kan bisa kita kayak beli. Iya. Kalau misalnya kita pengen nempatin, gitu kan? Pengen apa nempatin? Terus ya udah saya beli, tapi utangnya cicil gitu. Itu mah kesepakatan dengan ahli waris lainnya. Kalau ahli warisnya setuju, ya setuju. Misalnya harganya pasaran ini 1,5, udah saya belilah. Cuman saya mampunya 1,3 M, ya. Gimana? Semuanya nggak ada yang keberatan karena semuanya udah banyak duit lah ceritanya. Udahlah nggak apa-apa lah buat kamu 1,3. Ya nggak apa-apa, tapi saya juga ini nyicil. Kalau semuanya sepakat, nggak apa-apa. Tapi dia nggak boleh maksa. Harga pasaran 1,5, udahlah 1,3 lah, dasarkan ke saya ini, atau 1,2 udah, ya setuju semua karena mentang-mentang dia anak sulung, nggak bisa kayak gitu. Itu kejadian ya. Ada salah satu jemaah cerita, dia seperti itu. Jadi ada harta waris, anak yang paling besar, dia beli dengan harga di bawah pasaran di daerah Sukaluyu sana, ya, dengan sepihak. Misalnya harganya anggaplah Sukaluyu kan mahal-mahal Pak ya, Sukaluyu yang besar-besar itu yang di daerah-daerah Rereng apa jalan itu kan rumah besar-besar semua, itu bisa jadi puluhan miliar ya rumah besar-besar itu. Jadi si kakaknya langsung main pukul saja, misalnya harganya 10 miliar jadi 7 miliar gitu kan. Maksa, akhirnya adik-adiknya karena nggak enak saja. Tapi semua mereka di dalam, mereka ini apa menyimpan kekesalan. Kenapa? Karena itu jauh dari harga pasaran. Gak bisa itu menentukan harga satu pihak. Kenapa? Karena itu rumah sudah jadi milik bersama. Kalau mau dijual, ya kesepakatan bersama harganya. Gak bisa yang mentang-mentang dia sulung, udahlah 7 aja. Padahal harga di situ 10 miliar. 3 miliar kan lumayan, Mbak. Ya. Bisa beli rumah lagi 3 miliar. Nah ini kalau kecuali sepakat dan tidak terpaksa, boleh. Adapun masalah dicicil atau tidak, ya itu kesepakatan juga. Kalau mereka semua nggak apa-apalah buat kamu dicicil, ya sudah. Tapi kalau mau mengatakan, aduh nggak bisa lah dicicil, kita semua ada kebutuhannya, mendesak semuanya, sedangkan ada pembeli lain, ya gimana lagi, itu hak mereka, karena itu harta bersama. Gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Ya. Seandainya seorang suami istri sama-sama kerja. Iya. Nah, terus kalau beli seperti rumah itu harus sama istrinya. Iya. Bisa karena kan itu sudah diberikan ke istrinya aja. Itu sudah beli barang harus sama istrinya semuanya.
Ya. Dia sudah tidak perlu untuk atas nama dia. Gitu. Nah, apakah dia waktu meninggal itu harta itu harus dibagikan ke Ahli warisnya dia. Dipastikan waktu dulu atas nama istrinya itu memang biasanya orang sering pakai nama istri supaya nggak ribet Pak. Suaminya kerja di Jakarta, udahlah sama atas nama ibu aja. Bapak kan nggak bisa ngurus. Atau misalnya nggak mau kena pajak progresif, beli mobil dua, kalau dia atas nama satu orang kan jadi kena pajak progresif. Akhirnya pakai nama istrinya. Ada aparat kan nggak boleh bisnis katanya ya dalam beberapa hal. Itu punya travel, punya mobil, beberapa mobil. Mobilnya itu semua atas nama sopir-sopirnya. Apakah otomatis kalau meninggal nggak bisa ini STNK-nya BPKB atas nama saya katanya, atas nama sopirnya? Ya enggak lah, kepada pemiliknya. Begitu pula dengan itu. Ini pemiliknya siapa? Kalau cuma istrinya hanya sekedar numpang nama, ya tetap pemilik dia. Tapi kalau memang sang suaminya bilang, ini rumah atas nama kamu, Neng ya, karena memang ini sama Akang diberikan buat Neng, ya. Ini rumah, ini bagian kamu, ya. Ini mobil atas nama Neng karena ini memang buat Neng, ya. Tanah buat Neng, ini buat Neng, ya. Semua udah dikasih. Akhirnya istrinya minta cerai. Cari lagi yang lebih ganteng, saya udah punya tanah, punya mobil, ngapain sama si bapak cina. Ya, tapi kalau memang misalnya dia diberikan, ya itu jadi milik istri. Tapi kalau tidak diberikan, cuman hanya untuk administratif, biasanya sih kalau saya lihat, kalau di masyarakat kita karena administratif, ya, karena dia nggak mau ya kena pajak atau dia nggak mau ribet, dia kerjanya di sini, ya, akhirnya udah sama ibu aja, ibu kan ada di Bandung, ya. Saya juga begitu, ada punya paman, dia tugasnya keliling jaksa gitu, keliling kota. Akhirnya semua mobil, rumah atas nama istrinya. Karena dia memang keliling-keliling, tugasnya di Ambon, di ini gitu kan. Karena untuk urusan administratif. Tapi pada hakikat waktu meninggal, ya itu memang harta dia semua. Istrinya bilang, tante saya bilang itu semua dari uangnya si Om. Bukan sama sekali nggak ada tante. Tante ini cuma numpang nama, ya maka dibagikan ke ahli waris si laki-laki, ahli waris yang meninggal, bukan bukan menjadi bagian dari atau bukan hartanya istri. Kalau memang demikian, seperti itu Pak ya. Makanya diperjelas saja. Hah? Itu kan administratif. Saya bilang Pak, saya punya teman, dia suka driver di salah satu travel. Yang punyanya ini Pak polisi, kan nggak boleh, dia nggak tahu, saya nggak tahu aturannya, cuman dia nggak boleh. Akhirnya dia punya mobil beberapa travel di garasinya. Itu semua STNK BPKB atas nama sopir-sopirnya. Nah sekarang kalau misalnya kepemilikan hanya berdasarkan itu, kalau dia meninggal, apa masuk di akal? Sopirnya masing-masing punya mobil. Oh iya bagian saya, anaknya nagih. Nggak bisa Pak, ini STNK saya. Masuk di akal nggak? Enggak kan? Itu kenapa? Karena itu hanya nama saja. Kepemilikan sebenarnya adalah punya majikannya. Ya, punya majikan. Jadi dia menghindar untuk, ya saya nggak tahu apa memang nggak boleh aparat gitu ya. Jadi akhirnya dia semua mobilnya itu atas nama sopirnya. Ya. Sopir ini seperti itu. Ya tapi tentunya mungkin ada perjanjian di balik itu ya, bahwa ini semua milik saya. Itu hanya nama saja. Gitu. Bukan kepemilikan, bukan kepemilikannya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, ibu-ibu yang tanyakan? Ya. Ada contoh istri hidup kayak dia punya beberapa rumah. Dia satu sahabat anaknya ini mencicil atau mencicil. Nah kalau dibagikan belum Iya. rumah, Iya. orang lain, ya, nah itu kan istilahnya jangka panjang ya. Iya. Nah bisa, Iya.
Ya, bisa dihitung, Pak. Ini rumah punya siapa dulu? Ya, orang tua ini siapa? Punya sang ayah atau punya sang ibu? Full punya ayah. 10 tahun dicicil sama anak. Anaknya misalnya ada 3. Ya, bisa anggaplah yang gampang anak laki semua. 10 tahun kemudian di tahun kelima masih ada cicilan 500 juta. Tahun kelima. Ya. Kemudian meninggal sang ayah. Maka ini masih meninggalkan istri. Istri udah jelas dapat 1/8. Terus yang ini karena dia anak laki semua bagi 3 sisanya. 7/8 itu dibagi untuk 3 anak. Jadi diperhitungkan. Karena sisa cicilan 500 juta, nanti 500 juta ini ya cicilannya dibayarkan 1/8 untuk sang ibu. Sisanya cicilan tersebut diberikan kepada yang lainnya. Ya, kepada yang lainnya. Dihitung. Nah, si bapak karena dia misalnya harga rumah 1 M. Si bapak nih kemarin ya akhirnya kan pegang dari cicilan itu dia tabung, dia pegang 400 juta lah. 100 jutanya dia pakai untuk yang apalah keperluan. Nah, 400 juta ini juga dibagikan. Ya. Dibagikan. Jadi cicilannya diselesaikan atau misalnya semuanya udahlah ini segera ditutup kalau bisa. Ya. Ditutup kalau dia mampu. Kalau memang karena masih cicilan, kita kan perjanjian cicilan, yang lain sepakat ya sudah, selesaikan saja cicilan. Tapi cicilan nanti akan dibagi sama seperti saham perusahaan. Bapaknya meninggalkan saham. Ya, bapaknya meninggalkan toko. Udah jelas keuntungannya setiap bulan. Ini kalau kita jual tokonya sayang, padahal tiap bulan menghasilkan. Ngebaginya gimana? Bagi saja berdasarkan waris, tapi dibagi dari keuntungannya. Sama seperti ini, cicilan per bulan 10 juta lah anggap per bulannya. Nanti 1/8 buat ibunya, sisanya dibagi 3 antara dia dengan saudara-saudaranya. Ya. Jadi dia seolah-olah dia bayar tapi balik lagi ke dia. Atau dia perhitungkan, berarti pas bagian saya, ya berarti saya langsung dikurangin dengan bagian saya. Nah, itu Pak. Bisa dihitung. Apa? Iya. 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 Waktu meninggal berubah. Ya. Ya kesepakatan saja waktu pertama. Kan kita Bapak waktu beli rumah di Antapani misalnya. Kita kan nggak bilang ini cicilan berapa tahun Pak. Dulu misalnya ke BTN. Nah, ini 20 tahun. Kan nggak mikirin harga 20 tahun ke depan. Tapi tetap cicilan yang berjalan sesuai dengan kita dulu akannya. Kesepakatan awal. Ya sudah, itu juga dengan kesepakatan awal. Jangan dilihat harga sekarang berapa ya. Enggak. Kan dulu kesepakatan awal. Sudah ada perjanjian bahwa saya akan menyicil 10 tahun gitu. Sisa yang dibagi juga dari harga dulu ya. Dari harga kesepakatan, bukan ceritanya harga dulu, tapi harga kesepakatan berapa waktu itu. Gitu, Pak. Ya. Ya. Baik. Baik, Ibu-ibu ada yang tanyakan? Ya, bila tidak demikian mungkin ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalkan saya Iya. Iya. ketika masih lengkap belum meninggal. Iya. Istilahnya momen istri anak kedua. Ya. Saya tentukan ini untuk kamu, ini untuk kamu dengan tidak melihat nilai itu boleh nggak? Baik, dengan dia juga baik. Itu namanya kalau Bapak masih hidup, kalau Bapak berikan hibah. Kalau hibah ini para ulama katakan harus adil. Hanya saja mereka berselisih pendapat dengan maksud adil di sini. Apakah adil ini boleh sama rata ataukah sesuai dengan bagian waris? Misalnya anak laki-laki lebih banyak. Pendapat umumnya ulama atau jumhur ulama mengatakan boleh kalau hibah. Kita masih hidup ngasih itu boleh walaupun anak perempuan sama dengan anak laki-laki boleh. Lebih leluasa dibandingkan waris.
Jadi kalau bapak mau ngasih, ini bapak kan punya 3 rumah, ya. Nah, satu rumah yang di sana buat si AA, satu rumah buat si Ade, gitu misalnya. Sedangkan satu rumah lagi ya ditempati sama bapak, sama ibu. Atau ini bapak kasih buat ibu. Dengan syarat apa Pak? Dengan syarat bapak ngasihnya sekarang. Bukan bapak bilang kalau bapak meninggal rumah itu buat si A, rumah ini buat si Neng, ini buat si ibu. Kalau bapak meninggal, kalau itu wasiat. Kalau wasiat nggak boleh. Ya, jadi perhatikan, kadang orang sulit membedakan antara hibah dan wasiat. Bedanya apa? Kalau hibah diberikan saat hidup, kalau wasiat bisa jadi dia ngasih bapak kasih, tapi kalau bapak sudah meninggal, kalau itu wasiat nggak boleh ke ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris nanti sudah dapat bagiannya. Nah, jadi kalau mau demikian, bapak berikan saat masih hidup. Aduh, gimana ya, saya masih nempatin rumah-rumah. Misalnya saya punya 3 rumah, saya masih nempatin 3 rumah tersebut, ya. Atau misalnya saya misalnya ngurusnya ribet lah, saya harus kalau mau dikasih, saya harus bapak bisa lakukan dengan, kalau mau hibah, memang kalau lebih kuat, bapak urus, misalnya punya tanah, properti, urus ke notaris, ya, urus ke notaris sehingga ada pemindahan hak, entah itu, ya pokoknya gimana istilahnya, rumah ini aja, rumah kepemilikan. Bisa jadi judulnya jual beli ya atau gimana, tapi pokoknya dikasih ke anak. Sertifikat di rumah, ya. Atau bisa jadi aduh ribet ngurus sertifikatnya. Tapi bapak itu kasih ya buat kalian. Ya kalau begitu bisa juga dikumpulkan keluarga. Ini rumah yang itu buat si AA, ini buat si Teteh. Sekarang sudah sah jadi milik mereka walaupun sertifikat masih atas nama bapak. Ini kan cuma administratif tadi. Tapi secara hak sudah mereka. Jadi kalau mereka mau nempatin, mereka mau jual, mereka bisa. Ya. Nah, itu hibah seperti itu. Ya. Walaupun ya memang lebih baik kalau sekarang karena ya jadi suka kadang nanti jadi masalah, ya bisa diatur sertifikatnya ataupun tidak juga, tapi asal ada perjanjian yang jelas. Tapi dengan catatan itu Pak, tidak dengan syarat kalau bapak meninggal. Kalau bapak meninggal itu jadi wasiat, dan wasiat tidak boleh ke ahli waris. Seperti itu, jelas Pak ya. Nah, jadi kalau mau dikasih, kasih dari sekarang, ya, kasih dari sekarang. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Jadi masalah wasiat di belakang dosa bilangan. Jadi begini masalahnya. Ya. Ada keluarga yaitu mempunyai biasanya tinggal satu bangunan lagi yang tidak boleh dijual dikarenakan bangunan itu adalah toko. Toko. Ya, toko itu tidak boleh sama orang tua itu dijual dikarenakan untuk cucu-cucunya atau anak-anaknya yang belum punya kerja supaya di sana Bekerjanya. Ya. Itu wasiat dari orang tua. Ya. Artinya kalau wasiat ini bertentangan dengan aturan waris, maka dia tidak boleh dia taati. Nah, dalam hal seperti ini, dia wasiat orang tuanya supaya tidak dijual, ya, maka tentunya itu akan melanggar hak-hak waris dari anggota dari pewarisnya dia, ya. Maka ini tentunya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika orang tua sudah meninggal, harta itu sudah berubah menjadi milik bersama. Dia sudah nggak punya kuasa lagi, karena sudah meninggal dia. Ya. Maka hak itu ada pada ahli waris. Maka walaupun dia minta untuk tidak dijual, tidak boleh. Ya. Tidak boleh itu dilaksanakan. Kalau misalnya ada yang keberatan, dijual ya harus dijual. Ya. Adapun bagaimana nanti dia belum kerja ya tawakal. Nanti kan insya Allah dia dapat bagian juga dari sana. Gitu ya. Sama seperti yang saya bilang. Ada wasiat orang tua yang mengatakan ini nanti kalau bapak meninggal ya wasiat bapak cing omat ya, ini harta
yang anak perempuan dibagiin sama sama laki-laki, jangan dibeda-bedain supaya adil, katanya gitu. Apakah boleh dilaksanakan, Mbak? Nggak boleh. Itu hibah, Bu. Itu hibah. Nggak bisa. Kalau sudah meninggal judulnya wasiat. Kalau wasiat nggak boleh ke ahli waris. Kalau berlakunya saat masih hidup, dikasih nih, masing-masing dapat rumah ini, dapat rumah ini, dapat rumah ini. Berlaku nih masih hidup, itu boleh. Walaupun anak perempuan sama, waktu ibu masih hidup, itu boleh. Menurut sebagian ulama, itu boleh. Tapi kalau ibu, kalau saya sudah meninggal ya, baru berlaku anak perempuan sama, itu nggak boleh. Itu wasiat kemaksiatan. Gimana, Bu? Sekarang waktu hidup kepemilikan punya siapa, Bu? Sudah dikasih, tapi semua dikasihkan misalnya orang tua itu sementara pakai aja dulu, semua urus orang tua gitu. Kayak rumah misalnya. Jadi semua sudah punya hak milik anak-anaknya. Oh ya sudah kalau punya hak milik. Cuman sekarang mau dipakai dulu orang tua. Ya itu sama dengan hibah, tapi dipinjam sama orang tua. Berarti kalau si anaknya mau ngejual waktu masih hidup orang tuanya bisa saja kan? Nah, yang nggak boleh itu kalau berlakunya setelah meninggal. Ini Bapak kasih pokoknya ya ini bagian rumah kita ini pokoknya harus sama anak laki-laki perempuan. Semua sudah tanda tangan. Tapi berlaku kalau Bapak sama Ibu sudah meninggal, itu nggak boleh. Itu jadi wasiat. Ya. Wasiat itu tidak boleh ke ahli waris. Ya, dan ya, wasiat itu tidak boleh isinya kemaksiatan. Ya. Atau juga ada wasiat gini. Ada seorang ibu punya anak perempuan cuma 3. Gak ada anak laki-laki. Dia pingin rumahnya ini karena di luar kota ya. Nanti ya jangan dijual. Ini rumah kalau kalian pulang kampung. Ya. Jadi dia mau ngasih wasiat seperti itu. Apakah boleh? Tidak boleh. Ya, pertama apa? Pertama, kepemilikan itu tidak maksimal mereka anak perempuan ini kepemilikannya 2/3 dari harta waris tersebut. Berarti ada 1/3 yang akan lari ke asobah, ke kerabat laki-laki dari si ibu tersebut. Sehingga dia tidak bisa menutup bagian yang kerabat laki-laki diberikan semuanya ke anak perempuan. Ya. Karena apa? Dia nggak punya anak laki. Pasti akan datang ke saudaranya atau anak saudaranya, ya. Maka dia tidak boleh menutup bagian waris orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dia mensyaratkan untuk tidak dijual, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu haknya ahli waris. Perkara nanti mereka mau kalau ke kota tersebut mau nginep di mana, ya itu urusan mereka nanti. Bapak, ibu nanti sudah di alam barzah, ngapain ngurus? Ya. Itu urusan mungkin perhatian anak orang tua, aduh kasihan nanti. Itu mah urusan lain. Ya. Tapi justru dengan ketaatan dia mengikuti hukum Allah, antara dalam hukum waris, itu yang akan mendatangkan keberkahan. Allah akan jaga anak-anaknya. Kalau mereka mengerjakan sesuai dengan tuntunan syariat. Seperti itu ya. Jadi intinya, kalau masih hidup, diberikan, hak milik sudah berubah ke anak, itu boleh. Tapi kalau dengan syarat, kalau sudah meninggal, baru berpindah, itu yang nggak boleh. Kalau apa? Tapi kan intinya yang jadi titik poinnya, ini pilih siapa, itu aja. Kalau keridoan anaknya, saya ridho dibagi bersama, tapi nanti kita kasih, tapi nanti kita dapatnya setelah meninggal. Nah, itu kan berarti belum berpindah hak miliknya, Bu. Tapi kalau hak miliknya memang sudah berpindah, semua udah jelas, ini punya bagian anak-anak ini, sekarang ini sudah punya milik saya.
Jadi kalau saya mau jual pavilion, saya dapat bagian, kalau dihitung-hitung saya dapat pavilion nih, rumahnya luas. Kalau saya mau jual pavilion, saya jual, saya hancurin, saya bangun rumah baru, saya jual ke orang, boleh. Nah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak boleh dijual semua ini, kenapa? Karena masih ada orang tua kita. Berarti ini sebenarnya kepemilikan siapa? Jangan-jangan cuma ngakalin saja, gitu kan? Nah ini hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai kita ketakutan anak itu, aduh saya takut anak saya begini-begini, akhirnya kita tidak mengikuti aturan waris. Kita ingat lagi, waktu pembahasan kita di awal, ada seseorang yang dia melakukan amal baik puluhan tahun, tapi di akhir hayatnya dia berwasiat buruk. Dia berusaha untuk tidak mengikuti aturan waris. Maka dengan itu, akhir hayatnya dicatat dengan amalan buruk, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini masalah warisan ini hati-hati, gitu kan? Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Ya. Dan kalian ya makan warisan dengan cara yang tidak ini ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bisa. Jadi bedakan antara warisan, hibah dan wasiat. Ya. Mungkin masih ingat waktu di awal kita sebelum bahas warisan kita sempat bahas mengenai wasiat, mengenai hibah, ya supaya kita bisa bedain seperti itu. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.